semangat adik-adik. Sekali lagi ya, harus lebih semangat. Shalom! Yeay, tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang meriah, lebih lagi. Yeay. Adik-adik El Rocky, gimana? Semangat kan pagi hari ini? Kita mau yel-yel El Rocky teori. Kakak dia, kita yel-yel ya. Teori deh yang hitung 1 sampai 3, oke? 1, 2, 3. El Rocky siap! Sedari kecil sudah kuat. Yeay, semangat sekali lagi. Oke, semangat sekali ya pagi hari yang indah ini. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau apa dulu? Berdoa, betul sekali. Hebat, kita berdoa ya adik-adik ya. Mari juga ya, yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari yang indah ini kami mengucap syukur karena kami diberikan kekuatan, semangat, sukacita yang daripada Tuhan untuk kami boleh beribadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami, berkatilah teman-teman kami yang boleh beribadah bersama kami dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh penuh sukacita, semangat saat memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita mau nyanyi lagu apa? Aku bahagia. Atau teman-teman di rumah ada yang sedih nggak nih? Harus apa kalau sedih? Harus bahagia. Ayo kita nyanyi ya adik-adik. Jogetnya gimana tuh? Oke. Aku bahagia. Kenapa? Bahagia. Aku bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku.
teman-teman di rumah? Oke, kita nyanyi lagi yuk. Gini ya jogetnya ya? Oke. Ayo kakak ide ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh malas. Gak boleh malas ya. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa. Anak Tuhan gak boleh malas. Gak boleh. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nakal. Gak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Tadi gak boleh apa? Gak boleh bohong. Terus gak boleh apa lagi? Nakal. Gak boleh nakal. Gak boleh dikit-dikit apa itu? Cek nangis. Iya. Oke. Masih mau nyanyi enggak? Masih semangat? Semangat dong, kakak ide yang masa nggak semangat. Teman-teman di rumah harus lebih semangat, oke? Teori masih semangat, jadi teori mau ngajakin teman-teman di rumah untuk boleh semangat. Yuk kita goyang-goyang yuk buat Tony Sip yuk. Mau? Ayo goyang-goyangnya gimana teori? Ajarin ke Hana dong. Oke. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Goyangnya gimana tadi? Oke. Kita dari gitar ya. Pakai gitar. Lagi. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Oke, adik-adik yang di rumah, gimana? Semangat, sukacita kan? Kita muji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi dong buat itu. Oke, sekali lagi dong yel-yel El Rocky-nya.
Teori hitung lagi yang keras ya, oke? 1, 2, 3. El Rocky siap. Sedari kecil sudah kuat. Yeay. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, jadi kita harus siap. Ya kan Kak Ida? Nah, sebentar Kak Ida akan bantu kita untuk berdoa. Sekarang kita menyanyi dulu. Siap-siap ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Umur yuk. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke. Sekarang teman-teman semua, teori juga kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Ida pimpin ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik karena hari ini kami mau beribadah dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami selalu agar kami bisa mendengar dan memahami firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang apa yang harus disiapin ya kalau mau dengar firman Tuhan? Apa? Oh, Alkitab adik-adik. Apa lagi? Hati. Terus ini apa? Telinga. Telinga yang kencang. Apa? Telinga. Telinga, teman-teman semua, sama buku catatan sama pulpennya dong. Oke? Oke. Sekarang kita serahkan sama kakak yang akan bawa firman ya. Oke? Selamat mendengarkan. Dadah dulu. Shalom, sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Bulan yang baru, temanya juga baru nih. Di bulan Oktober ini temanya kelemah lembutan. Minggu ini firman Tuhannya diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Sekarang kita mau nonton videonya dulu ya. Seri Buaro ke-8. Harry yang penuh kelemah lembutan. Harry, si ketua kelas itu, memiliki kakak bernama Robin.
Robin ini kasar perangainya, sedangkan Harry, sang adik, begitu penurut dan tak berani membantah kakaknya. Suatu saat karena hujan, mereka berdua bermain tendang bola di teras rumah mereka. Ketika mereka sedang asik main bola, tiba-tiba pintu ruang tamu mereka terbuka karena tiupan angin. Dan tanpa sengaja, Harry menendang bola mengenai patung kristal yang berbentuk kucing dari Peking. Jatuh pecah menjadi dua. Keduanya panik. Lalu Robin mengusulkan agar pecahannya itu disambung lagi dengan lem. Dan ternyata mereka berhasil menyambungnya kembali. Keesokan paginya, ketika mereka akan berangkat ke sekolah, Robin berbisik kepada Harry, "Nanti di sekolah, uang jajanmu kasih ke aku. Kalau tidak, aku akan lapor sama ibu kalau kamu yang memecahkan patung kucingnya." Mendengar hal itu, sedihlah hati Harry. Ia tidak berdaya. Dan hal itu terjadi berulang kali selama 2 minggu loh. Di minggu ketiga, Harry sudah tidak tahan lagi. Ia mendatangi Andre dan menceritakan semuanya dan bertanya apa yang sebaiknya ia lakukan. Andre dengan sabar mendengar keluh kesah Harry si ketua kelas itu. Andre menasihati Harry agar belajar berterus terang saja kepada ibunya. Namun Harry takut dan ia tidak mau melakukan itu. Keesokan harinya, Harry dan Andre membicarakan hal yang sama lagi. Andre dengan sabar mendengar Harry. Dan ketika Harry bertanya hal yang sama, kali ini Andre menjawab, "Orang yang gak suka dengar nasihat itu namanya keras hati. Tapi kalau mau mendengar nasihat itu namanya orang yang lemah lembut. Setahu aku, kamu bukan Robin deh. Kok sekarang kamu jadi keras hati kayak Robin?" Mendengar perkataan Andre, maka Harry si ketua kelas itu bertekad setelah pulang ia akan mengaku pada ibunya. Sesampainya di rumah, Harry dengan takut mengaku kepada ibunya apa yang telah ia lakukan. Ibunya dengan senyum berkata, "Ibu sudah tahu kok. Cuman ibu menunggu kapan anak-anak ibu mengaku. Dan karena hari ini kamu sendiri datang mengaku, maka itu berarti anak ibu sudah belajar tidak mengeraskan hati lagi, tetapi melembutkan hati. Dan karena itu, ibu memaafkan kesalahan kamu, nak." Eli bersukaria. Adik-adik Elroki, di perjanjian baru, kelemah lembutan itu ada 3 arti. Yang pertama itu tunduk kepada kehendak Tuhan. Seperti Daud yang selalu berusaha agar hidupnya berkenan kepada Tuhan. "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata." Dalam Mazmur 143 ayat 10. Lemah lembut berarti tunduk kepada kedaulatan Allah di dalam hidup kita, mengizinkan Allah memperbarui diri kita melalui firman-Nya tanpa menghalang-halanginya. Arti kelemah lembutan yang kedua yaitu mudah untuk dibentuk dan diajar. Orang yang lemah lembut tidak mudah tersinggung dan dengan senang hati menerima teguran. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Di dalam Yakobus 1 ayat 21. Di dalam ayat 19, Rasul Yakobus mengajarkan kita untuk cepat mendengar, menerima firman-Nya dengan hati yang lemah lembut. Seringkali saat kita mendengar hal yang tidak kita sukai atau tidak kita setujui, kita akan bergegas membantahnya atau bahkan menjadi marah terhadap orang lain.
Nah, kita perlu memeriksa sikap hati kita. Mengapa kita tidak mampu untuk cepat mendengar? Apakah karena kita kurang lemah lembut? Tanpa kelemah lembutan, firman Allah tidak akan dapat masuk ke dalam hidup kita. Nah, arti yang ketiga adalah mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Jadi, di dalam setiap tindakan kita, kiranya segala sesuatunya dipikirkan matang dan penuh pertimbangan, termasuk apa yang kita ucapkan ya adik-adik El-Roki. Alkitab menulis lidah lembut adalah pohon kehidupan di dalam Amsal 15 ayat 4a. Selain dari 3 arti yang sudah kakak sebutkan tadi, kelemah lembutan juga memiliki arti stabil, tenang, seimbang dalam roh, tidak sombong, dapat menguasai emosi. Orang yang lemah lembut di hatinya pasti mampu mengampuni kesalahan dan mau memperbaiki kesalahan. Seperti biasa, sekarang waktunya kita pedang roh. Pedang roh hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 5. Yuk dibuka Alkitabnya dan kita baca bersama ya. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Sekarang kita mau kembali ke tim PW ya. Silahkan kakak-kakak. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, ya kan, di minggu pertama bulan ini adik-adik tentang kelemah lembutan. Nah, teori kita belum selesai ibadahnya. Tuh teman-teman mau udahan aja tuh matiin TV-nya. Kita ajakin nyanyi lagi ya? Mau? Ya, kita nyanyi lagi, digoyang-goyang sekali lagi. Oke adik-adik? Oke teori? Oke, high five dulu. Kita nyanyi. Kita goyang-goyang ya buat Tuhan Yesus ya. Mau? Ayo goyang-goyangnya gimana teori? Ajarin Kak Hana dong. Oke. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama.
Sudah nyanyinya, sudah dengerin firman-Nya, saatnya apa? Selesai. Selesai ibadahnya, sudah ya. Jadi kita mau berdoa adik-adik. Mana sikap doanya? Oke, semuanya adik-adik di rumah, buka tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Terima kasih karena sudah memberkati ibadah kami Bapa. Biarlah ibadah kami boleh menyukakan hati-Mu. Dan Bapa, biarlah kebenaran firman yang boleh kami dengar, setiap adik-adik dengar pagi hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh Roh Kudus, Engkau yang menolong supaya mereka boleh mengerti, memahami kebenaran-Mu dan boleh melakukannya. Mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap adik-adik kami Tuhan. Dan untuk kesehatannya Bapa, biarlah boleh sehat sesehat-sehatnya, kuat sekuat-kuatnya Tuhan. Tuhan yang menjagai kehidupan setiap mereka, Tuhan yang menjagai pertemanan mereka, pergaulan mereka, di studi mereka ya Bapa, di sekolah, di keluarga mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan benar-benar dijagai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dan kami mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah sama teman-teman dulu. Dadah semuanya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.